Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan hari ini kita sudah ibadah dalam ibadah doa puasa kita. Tuhan Yesus memberkati setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian, kayaknya semakin lebih baik dan Tuhan memakai yang luar biasa. Amin. Ya, disampaikan kepada kita yang pertama adalah terkait hal yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Pastor Senior berbicara tentang persepuluhan. Mari kita ambil bagian dalam hal ini dan kita lakukan dengan setia. Dan tadi saya juga berbicara dengan Bapak Pastor Martin. Jadi mahasiswa yang tidak menyerahkan kepada gereja, yang menyerahkan kepada IKSM, nanti bisa kasih ke saya akan data, dan setelah itu sudah terkumpul nanti akan diserahkan kepada yayasan. Itu ya untuk persepuluhan. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan terkait hal ini. Selanjutnya untuk buku pelayanan, diingatkan kepada semuanya harap mengisi buku pelayanan dengan baik dan benar. Jadi jangan berkali-kali sudah disampaikan, sudah dikasih tahu, sebenarnya ini tidak tahu, pura-pura nggak tahu atau tidak peduli, gitu ya. Sudah dikasih tahu formatnya, sudah dikasih tahu caranya, seperti apa dan bagaimana, harap ditulis dengan baik dan benar. Dan sudah diingatkan pengumpulan buku pelayanan itu terakhir hari Senin jam 5. Itu ya, jangan berkali-kali hal yang sama, orang yang sama, yang selalu bermasalah. Itu menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya untuk buku penginjilan, ini tadi saya sudah sampaikan dan saya sudah buat jadwal. Setiap hari Rabu itu akan ada 2 atau 3 orang untuk berbicara atau menyaksikan cinta kasih Tuhan di tempat ini. Seperti contoh tadi yang disampaikan oleh Tony. Satu sisi supaya kita juga mengetahui apa yang sudah kalian lakukan dalam pelayanan penginjilan. Penginjilan itu kan sangat luas, berbicara tentang bagaimana kalian menginjili keluarga, orang tua, saudara, teman, sahabat, dan lain gitu ya kan. Banyak yang perlu dilakukan. Gitu ya kan. Kalau di konseling mungkin satu-satu ini banyak masalah nih. Masalah tentang keluarganya, orang tuanya belum mengenal Tuhan, orang tuanya yang jarang ke gereja atau tidak mau ke gereja. Itu tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai anak gitu ya kan, kasih tahu sama orang tua supaya mereka memahami firman Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan bingung ketika disuruh kesaksian mau ngomong apa ya Pak, apa yang kamu lakukan. Dan penginjilan itu juga jangan ketika disuruh buat buku penginjilan baru di situ rasa krusuk nulis, nggak tahu itu benar atau tidak. Kalian itu punya megang HP cukup lama, gitu ya kan, nggak harus nelpon, bisa lewat WA, bisa lewat apa. Jadi jangan cuma video call sama lawan jenisnya atau sama teman-temannya, hahaha ini live nggak jelas, tiktokan gitu ya kan. Pergunakanlah hal yang baik dan yang berguna, gitu ya. Dan penginjilan ini sudah disampaikan dikumpul per tanggal 15 dan tanggal 30. Sudah disampaikan berkali-kali secara lisan dan saya juga sudah share di grup secara personal. Harus diperhatikan dan itu diletakkan di meja Ibu Kaci. Kaci nanti akan cek and recheck. Demikian juga untuk buku kas. Jadi jangan kaget ketika dikasih tahu buku kas ini sudah turun temurun ya dari leluhur, gitu ya kan. Mungkin ada stucknya, ada breaknya, tapi jangan kalian pun di masa-masa sebelumnya juga buku kas sudah dilakukan. Saya juga, Pak Martin juga pernah mengalami itu, ya. Supaya kita tahu, kalian bilangnya nggak ada duit, tapi jajan sana sini, belanja online sana sini bisa, gitu ya kan? Itu perlu diketahui. Jadi supaya kita juga benar-benar tahu nih, oh mahasiswa ini sebenarnya dia tidak ada support dari siapapun. Ya kali aja nanti ada yang bermurah hati dan mendoakan kamu, oh anak ini perlu perhatian, perlu didoakan, perlu dicarikan sponsor, gitu ya kan? Jadi dicatat, ya. Tanyakan kepada kakak tingkat atau tanyakan pada saya. Itu sangat simpel kok untuk bikin buku kas, gitu ya. Keterangan ini pendapatan atau pengeluaran, debit atau kredit, gitu ya kan. Baru di paling akhirnya totalnya, nominalnya. Ya, harapan saya kalian ini sudah mahasiswa, bukan anak SD lagi yang perlu didikte, ya. Pertanyaannya adalah kalian sadar nggak sebagai mahasiswa? Sadar nggak? Mau nggak? Mau belajar nggak? Mau disiplin nggak? Seperti yang disampaikan tadi. Itu ya. Dan saat ini masih banyak nih. Kalau nggak salah cuma beberapa yang masih ngumpul bukas. Ya, ditunggu besok. Habis itu sudah selesai. Besok kalau tidak dikumpulkan,
Kalau kalian tidak bisa membeli buku kas, di buku biasa juga tinggal garis dan baik dan benar. Kalian pun tidak dipaksakan untuk buku pelayanan, tapi tolong dicatat, dibuat formatnya yang benar. Bukan kayak anak SD taruh aja sap, nggak ada ininya nilainya. Bikin penggaris kayak yang lurus, yang rapi, bukan asal-asalan. Itu terlihat dari sekarang nih. Ketika kalian nanti dalam dunia pelayanan, dunia kerja, seperti apa? Jangan segala sesuatunya itu dibuat asal-asalan ya. Tadi kesaksian, saya nggak tahu nih. Yang Sabtu kemarin saya bilang kan Larson yang kontrol. Ada kesaksian nggak Larson? Nggak ada Pak, WNA lewatkan aja gitu. Ya. Besok-besok walaupun beliaunya lewatkan, mohon disampaikan ya. Ini Larson sebagai koordinator sampaikan untuk terkait dengan kesaksian. Ya, mohon diperhatikan karena itu juga permintaan dari pimpinan atau pastor senior. Kesaksian terus segala sesuatu yang disampaikan pimpinan termasuk pakai 3 ya. Maksudnya jangan kalian bikin repot pimpinan-pimpinan ini. Sekali, 2 kali, 3 kali disampaikan tetap aja. Gitu ya. Kan kita ini kan hamba Tuhan. Gunakan nalurimu sebagai hamba Tuhan. Kalau saya lakukan ini baik atau tidak? Kalau saya berbuat ini benar atau salah? Jangan dilabrak semuanya. Seolah-olah kalian itu nggak ngerti, nggak punya hati nurani, ya kan? Tiap hari itu terus kesalahannya, tiap hari itu terus yang harus tegur, ya. Kalau kata kasarnya, apa namanya hewan aja dikasih tahu sekali 2 kali dia ngerti, dipukul dia udah ngerti. Oh besok dia nggak bakal lakukan hal yang sama, ya. Jadi kita ini manusia yang punya hikmat, akal budi, harusnya paham. Ya. Kalau kamu tidak setuju katakan, kamu tidak setuju kenapa? Jangan jadi pemberontak. Kalian ini dibuka forum untuk berlogika, untuk memberikan pandangan. Tapi kalian jangan cuma barbar. Saya nggak mau. Tapi nggak punya alasan yang tepat. Ya, belajar ketika kalian pun nanti ingin mau demo, itu harus jelas apa yang perlu demo, bukan cuma berkuar-kuar. Ya, ada data yang perlu disampaikan. Terus selanjutnya ini ditegur udah beberapa kali untuk sekolah minggu ya. Ini mohon maaf, sekolah minggu di hari Minggu. Supriyadi, kamu di semester berapa? Semester 4. Semester 4. Harusnya kamu sudah mengerti dan memahami bagaimana cara untuk mengajar sekolah minggu. Sudah diajarin, sudah dapat mata kuliah, sudah ada pelatihan. Kalau kamu nggak bisa, ya hal yang sama kayaknya deh. Nggak layak sebagai mahasiswa di KSM. Maaf Pak, mau bicara. Ini Pak, kalau soal sekolah minggu itu bukan apa ya? Bukan bagian saya, tapi saya mengambil karena nggak ada yang maju gitu. Ya. Karena Oke. jadwal juga kan. Ya, terima kasih Supriyadi. Jadi saya ini hanya menyampaikan supaya next kamu juga sadar terkait hal itu, ya. Karena memang ini teguran juga buat kamu, makanya peka nih. Jadi warta sebelumnya sudah sampaikan, untuk warta minggu depan sudah dibacakan. Jadi harusnya mengerti ya. Tapi bukan masalah itu juga. Kamu pun sebagai naluri kamu nih sebagai guru sekolah minggu apa yang sadar nih gitu. Jadi bukan dasar rusuk. Ya. Selanjutnya nanti saya akan kirimkan beberapa format untuk mengisi data diri terkait mahasiswa, mohon diisi dan dikirimkan kepada saya. Nanti akan saya kirimkan lewat WA. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ini kalau di forum kayak gini artinya kalian bicara. Jangan ketika bubar baru lari-lari panggil Pak ini tadi gimana Pak? Pak ini bagaimana Pak? Jangan kayak gitu sifatnya. Kalau di sini ada forum supaya ketika ada yang bertanya, satu yang bertanya dijelaskan untuk semua. Jangan datang satu-satu. Sebelum mulai tanya jawab saya mau pengumuman dulu. Oh boleh. Maaf. Oke. Silakan. Sebelum tanya jawab ya pengumuman dulu. Ya Bang. Terima kasih. Mengingatkan kembali yang semester 6. Siapa? Ini berdasarkan rapat kita hari Selasa kemarin. Jadi kan sudah disampaikan mulai bimbingan itu ketika sudah melunasi cicilan pertama. Cicilan pertama itu kan biaya bimbingan skripsi itu 1.500.000.
bisa dicicil 3 kali. Cicilan pertama itu sebelum mulai proses pembimbingan. Kemudian ada cicilan kedua itu sebelum ujian proposal. Kemudian cicilan ketiga itu sebelum pengumpulan skripsi yang sudah jadi. Itu batas cicilannya. Ada juga surat yang sudah saya edarkan. Jadi yang belum bayar bimbingan tahap pertama itu belum bisa melaksanakan bimbingan. Jadi syaratnya harus tunjukkan bukti bimbingannya kepada dosen pembimbing. Sudah disampaikan juga kepada pihak dosen dan sudah dimengerti. Batasnya ada batasnya, jangan bilang. Jadi kalau nggak bayar-bayar ya saya nggak bimbingan. Nantilah bulan Agustus saya lunasi baru saya mulai bimbingan. Nggak bisa. Ada batasnya sampai akhir bulan Maret. Akhir bulan Maret tidak mulai bimbingan, tidak pernah bimbingan sama sekali. Di akhir Maret dianggap gagal. Lanjut lagi tahun depan barang ada tingkat apa-apa masih bisa. Jadi itu keputusan rapat kemarin. Jadi batasnya sampai Maret, kalau nggak pernah bimbingan dinyatakan gagal, mengulang lagi nanti. Itu bagi mahasiswa yang bimbingan ya. Bagi mahasiswa yang lain terima kasih juga sudah mulai melunasi yang sistem pengalihan pembayaran keuangan langsung ke bagian dapur ibu asrama sudah berjalan, terima kasih. Ada juga yang, tapi tetap diingat ya, ada yang masa lalu ini dia, utang-utang masa lalu. Orang bilang zaman sekarang lebih galak yang mengutang daripada yang memberi utang ya. Jadi tolong diperhatikan demi kebaikan kita bersama. Kemudian ya keuangan mahasiswa, masukkan lagi buat damai. Mai, perasaan tahun lalu terakhir kamu khotbah di sini komentar yang sama, kepanjangan. Iya. Jadi tolong, makanya di khotbah itu ada ilmunya. Ilmu berkhotbah belajar, mau topikal, mau ekspositori, mau bentuk khotbah apapun, ada kerangkanya. Kalau kita mau ngomong sesuai apa yang nyambung, Alkitab itu nyambung dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau kita mau menjelaskan mungkin kita bisa, tetapi kan ada batasannya, ada waktunya. Tolong perhatikan. Kalau kita mau nyambung dari Kejadian sampai Wahyu, 2 hari 2 malam kita di sini nggak selesai kita bahas itu. Jadi ada pembatasannya, gitu ya. Jadi ilmu berkhotbah itu ada batasannya. Pendahuluannya, tengah, penutupnya selesai. Kenapa harus ada batasan? Biar nggak kemana-mana. Topiknya juga seperti itu. Mau topikal pun, misalnya puasa udah semua puasa dibahas, nggak akan selesai 1 hari bahas puasa. Cukup puasanya yang dimaksud Tuhan Yesus itu apa? Aja yang dibahas, perdalam sampai mengerti. Masih ada hari esok kita akan bahas itu. Jangan takut kiamat besok kan. Jadi masih ada waktu. Itu artinya ilmu berkhotbah diterapkan. Bagi WL juga, misalnya kalau dalam kondisi ibadah kita lebih lama daripada umum. Kalau sampai ikut pengumumannya sekarang lebih lama dari ibadah umum. WL kalau misalnya sudah ada beberapa kesaksian yang lumayan menyita waktu, WL harus berhikmat. Kalau ada lagu jangan lagi diulang sampai beberapa kali. Kalaupun di latihan itu diulang 2-3 kali masuk ref, jangan lagi, cukup sekali ref selesai. Itu berhikmat namanya. Artinya kita ada keteraturan masalah waktu. Jadi tolong diperhatikan untuk semuanya. Next time juga seperti itu. Jadi perhatikan. Itu saja masukan dari saya. Pengumumannya juga. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau pengumuman? Nyawa katanya. Soal perpuluhan sebentar dulu. Sebelumnya ada lagi mau pengumuman? Ya kalau tidak ada, Pak Martin atau Pak Witanto, kalau memang mau beranjak boleh, mau mendengar juga boleh. Sebelum masuk sesi tanya jawab, ya sebelum masuk tanya jawab ini dulu diselesaikan dulu pengumuman saya. Pengumuman tambahan dari Bu Kanci ini harus diumumkan katanya. Umumkan untuk Angel yang lompat masuk lewat jendela. Sanksinya sikat kamar mandi 3 di aula sampai bersih. Ya, Angel ada enggak, supaya ini tidak terulang kepada yang lain. Tadi saya cuma menyebutkan clue-nya. Makanya aku bilang kita ini hamba Tuhan harus punya naluri yang baik dan benar. Ya. Jadi Angel yang fatal itu adalah dia masuk ke kamar lewat jendela dan dilihat
Dan dia datang ke kantor dengan panik, tiba-tiba Ibu Norma pun menyusul dari belakang. Kelarlah hidup kita di sana. Kena semprotlah semuanya. Ya, itu maksudnya kan harus mikir nih, ini bisa atau enggak, baik atau enggak, benar atau enggak, gitu ya kan? Jangan minta tolong juga ya kepada SEMA, ketua asrama, suara kalian itu dikontrol, jangan ketawa ke tinggi. Itu kalau kalian pagi juga udah dibilang jam 8 sampai jam 5 mohon ketika berdoa bernyanyi seperempat suara. Nggak usah teriak. Bisa aku, tak berdaya. Terus Powernya itu. tujuannya supaya orang lain dengar nggak, Tuhan kami berdoa, Tuhan uang makan Tuhan. Powernya loh. Cuma begituan. Aku sih jadi was-was biar ada sponsor. Uang bimbingan bener-bener Kalian yang berdoa, aku yang jantungan soalnya. Jangan sampai korban lagi. Biar ada yang peka ya. merenungkan nyanyian itu ya. Dah, ini kayaknya terakhir aku ngomongkan ini yang tidak buku pelayanan boleh maju ke depan. Iya. Damai Semani, Lodia, Hotmi dan Indri. Maleyotos. Kita dengarkan dulu alasannya mereka satu-satu supaya jangan berulang-ulang. Damai, alasannya apa? Nggak tahu di mana. Oh yaudah, nanti kelar hidupmu. Siapa nih? Alasannya apa? Oh lupa berarti. Ada 3 di rumah. Iya. Aku nggak tahu aku pelayanan pintu itu Bebas, kan bebas. pelayanan tapi ada poinnya ada rukongannya, jadi aku pelayanannya di ruko yang satu terus sama pintunya udah dikunci. Good. Nih. Alasan Mayotos. Ah, cewek sit up. Aku sih tahu spot jam lah ya. Iya. Ternyata buku saya kemarin kan saya cari, saya nggak bawa itu karena nggak ketemu. Ternyata Agnes nemuinnya terpisah dari buku harusnya tempat buku. Saya kumpulnya di meja bapak dan jadinya bukan di meja bapak, di seberang ke atas ya. Jadi tolong itu saya yang salah. Bukunya yang saya cari dulu dari bapak. Salah. Kalau udah cari, Kenapa alasannya? kalau udah kamu cari nih, saya tanya. Saya sudah WA. Saya udah tanya Pak, kan saya udah kemarin kasih tahu Ya. Bapak di sini pas saya kasih tahu masalah orang si Jimmy. Kemarin tunggu dulu. Kita lihat dulu ya WA sama Damai ya. Apakah direspon atau tidak terkait hal ini? Harusnya sih Pak bisa dikasih di buku tulis ya. Kalau Nih, bisa dibaca nih. Aku udah WA di sini. Waduh Pak, sebenarnya lupa Pak. Katanya mana? Sebenarnya sudah Pak. Aku bilang mana? Antar ke kantor. Siap Pak katanya kan. Siap pader. Nah, siap Pader. Intinya, tapi aku ketemu tidak ada. Jadi seolah responnya baik nih, baik katanya. udah Ya karena aku pikir buku pelayananku di kamar. Tahu-taunya aku cari-cari nggak dapat. Tapi karena alasan Berarti yang salah 2 orang, aku 5 bapak 5. Jadi apa di sit up? ini untuk terakhir ya. Jadi untuk next kayaknya tidak ada lagi yang seperti ini. Harus berlaku di saya. Damai, ayo Kelihatan. saja. 2 kali. Padahal ayah udah tanya kita alasan kan tadi. Iya, alasannya juga. Kita baca kena hukuman tuh. Kan cuma buat jelasan. Kalau tak ini banget. 7, 8, 9, 10. Damai. 10. Usap. Jadi cuma harus pegang kata-kata loh. Aku bilang nggak mau jadi. Enggak. Harus konsisten. Ya, sebentar. Au, 2, 3, 4. Hamba yang diurapi. Perkataannya tadi harus sinkron. Sudah. Buku penginjilan yang sebelumnya itu yang membutuhkan cuma semester 1, semester 2. Nggak tahu nih. Hah? Ada beberapa.
Gitu dong. Ya. Karena aku belum selesai bicara. Oke, silakan. Terus ini buku khas sama buku penginjilan segera ya, besok terakhir. Dicatat. Contoh kayak kasus damai ini, kalau dia nanti cari bukunya nggak ada, karena nggak tahu nih. Soalnya saya nggak tahu nih peraturannya. Kadang ada yang mengambil buku pelayanan itu, satu orang ambil buku 10, ada ngambil satu angkatan. Jadi kalau kamu tiba-tiba hilang atau kemana seperti apa, ya udah rela hatilah menulis di satu lembar kertas atau di buku pelayanannya supaya tetap terlepas dari hiruk-pikuk kehidupan. Sudah? Tadi terkait yang tadi saya dibuka forum sampai 5 menit lagi sampai tengah. Ada pertanyaan cuma tadi? Persepuluhan yang lain kan bisa sekarang bisa gimana kalau kita di KSN? Ya, sekarang dia Sudah bisa langsung dikirim terus dikasih sama siapa? Nah, tadi makasih Suma dengan tadi pengumuman. Ya, Kalau yang mau memberikan ke KSN itu serahkan ke saya yang catat. apa? Setelah itu Apa nggak langsung ya? sudah. Oh, boleh. Kemudian satu. Maksudnya bisa oke, bisa ya. Tapi sebenarnya tadi si Opung itu sampaikan. Semaya dulu. Dikasih sama Pak Marden. Dikasih tahu sama Pak Marden, Pak ini bagaimana Bapak yang pegang ya? Aduh jangan dulu Bapak yang pegang, nanti kalau kita sudah melaju nanti kita lihat mekanismenya seperti apa. Sebenarnya disarankan adalah untuk kenapa nggak langsung ke yayasan? Saya bilang pesan dari Pastor Senior jangan langsung ke sana dulu. Gitu. Tapi nanti kita lihat dulu perkembangannya seperti apa dan bagaimana. Kalau memang ada perubahan akan segera disampaikan. Berarti Vancalia sama Pak Enos kita. Ya, untuk sekarang ini kesepakatan diserahkan ke saya dulu, baru nanti akan disetor ke yayasan. Ada lagi yang mau bertanya? Mengenai persepuluhan kan, apakah ada batas waktu pembayarannya? Kan ini kan wajib ya, kata aku kan wajib. Jadi maksudnya batasnya gitu, perkiraan gitu. Kalau untuk persepuluhan itu sebenarnya saya secara simpel ya, itu nggak ada batas kapan kamu harus memberikan. Tapi kalau dari saya sendiri biasanya kalau orang yang udah kerja, biasanya kan dia gajian di akhir tahun, di akhir bulan, di awal bulan dia udah langsung kasih persepuluhan. Karena secara tradisi orang-orang Yahudi pun ketika mereka panen di pertanian mereka, peternakan mereka akan menyisihkan dulu persepuluhan untuk diberikan ke rumah Tuhan. Jadi hal yang sama kalau kalian pun nggak usah kumpul-kumpul. Kalau kalian pergi pelayanan, dapat PK 500.000, langsung kasih 50.000. Tapi bisa setiap minggu. Bisa. Setiap hari juga kak. Nah, setiap hari juga kalau pendapatannya banyak. Cicil-cicil kan ya. 1000 kayak Persepuluhan gak ada cicil. Iya ya kan, setiap minggu kan dapat. Oh iya. Kasih dulu. Ada pertanyaan? Belum. 5 menit lagi. Ada lagi? Udah telah jam ini ya? Ya. Pengumuman terakhir untuk Feby. Untuk ini sekolah minggu udah Pastor David udah murka ya. Jadi sebelum mereka cerita di minggu ini, hari besok yang cerita sekolah minggu ketemu saya, gitu ya kan? Dan harus alat peraganya dipastikan dulu, difoto kepada saya sebelum dia cerita, supaya saya bisa pastikan kehidupannya. Gitu ya. Udah gitu saja. Kalau ada lagi pertanyaan, kalau tidak ada, oke, selesai. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ton. Enggak ada.